Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan tutorialkan cara mengatasi rantai kampret pada motor Supra X125 Fi, yang mana kendala pada motor ini adalah baru saja melakukan penggantian kampret atau rantai timing, baru beberapa bulan sudah berbunyi kembali, dan begitu juga pada sebelum-sebelumnya ini juga dilakukan, paling lama juga 3 atau 4 bulan sudah berbunyi kembali. Nah, di sini kita akan sharingkan bagaimana cara mengatasinya dan apa saja penyebabnya. Langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya perhatikan teman-teman, untuk jarak kampretnya ini, kalau masih jauh seperti ini artinya kampret ini masih bagus dan tidak mengalami kendala sudah mulur ataupun rusak ya teman-teman. Jadi masalahnya ada di tempat lain. Ini juga rollnya ini juga masih bagus ya, di atas dan juga di bawah ini. Nah, setelah di bagian kampret tadi aman, teman-teman bisa lihat di bagian lifter seperti ini. Lifter ini ya ada satu kejanggalan, dimana ketika saya dorong ke bawah itu lembek teman-teman. Jadi lifter ini cara kerjanya, kalau kita dorong ke bawah itu, kalau terisi oli dia tidak akan bisa kita tekan ke bawah, artinya keras ya, karena sistemnya one way. Kalau terisi oli di bagian bawah ini, maka oli tidak akan bisa naik ke atas, dan efeknya adalah lifter ini tidak bisa tertekan ke bawah, tetapi ini masih bisa tertekan ke bawah teman-teman. Untuk memastikan, kita isi dengan oli seperti ini sambil kita tekan-tekan ke bawah, apakah dia bisa keras ataupun tidak. Kalau tidak bisa keras, berarti lifter ini mengalami kebocoran dan tidak bisa dipergunakan kembali. Nah, ini tidak mau keras ini ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman bisa ganti dengan yang baru, tetapi saran saya gunakan yang produk original, jangan yang abal-abal, karena ini tidak awet kalau yang abal-abal ya. Atau dengan cara yang lain nanti kita akan sharingkan, dan cara ini sangat bermanfaat buat kalian yang mau beli lifter ini tetapi tidak ada yang original. Nah, oke teman-teman, caranya kalau kita akali ya, dan tentunya ini akal-akalan ini bisa bertahan lama dan juga awet daripada beli baru yang tidak bermutu atau murahan. Nah, ini kita buka menggunakan kunci 14 seperti ini di bagian bawah sini ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, di sini ada satu per yang seperti ini. Nah, untuk mengakalinya teman-teman bisa gunakan per yang lebih keras, tapi per yang lebih keras itu efeknya nanti akan berbunyi nyung-nyung. Tetapi di sini kita akan sharingkan tanpa menggunakan per, teman-teman. Artinya tanpa menggunakan per keras maksud saya. Nah, ini teman-teman, saya gunakan potongan baut 12-an seperti ini, kurang lebih 4 cm ya. Kita masukkan di sini, kita sodok ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, pastikan kampretnya ini sudah kencang ya ketika kita sodok dari bawah, tetapi jangan terlalu kencang, nanti suaranya akan berdenging. Nah, kemudian di bagian samping ya, itu ada satu lubang, siapkan baut dengan panjang ukuran 4 cm seperti ini. Nah, kemudian baut ini adalah baut pembuangan oli, artinya oli yang ada di setut tadi ya. Oli yang saya bilang masuk ke bawah tadi, ini kita lepas teman-teman. Nah, ini kita lepas, kita akan gantikan dengan baut ukuran 10-an tadi atau 6 mili tadi ya, kita ganti. Nah, ini ada ring kuningan, ini jangan dibuang, ini kita gunakan kembali untuk mengering supaya tidak rembes teman-teman ya. Nah, dan kita masukkan di baut ini. Tujuannya kita kasih baut ini adalah untuk menahan potongan baut 12-an tadi yang menahan setut kampret atau lifter kampretnya tadi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan bautnya ini. Nah, jangan lupa untuk bautnya ini kita kasih mur 1 seperti ini. Tujuannya
ketika kita kencangkan, mur ini adalah sebagai penguncinya supaya tidak mudah lepas ataupun lebih rapat ya teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini, dan ini nanti tembusannya itu ke lifternya ya, atau ke baut 12-an yang kita potong pendek tadi. Nah, cukup seperti ini, kita kencangkan sampai mentok. Nah, untuk cara mengencangkannya, kencangkan dulu baut yang di bagian luar seperti ini, jangan langsung di bagian dalam ya teman-teman, bagian luar seperti ini supaya benar-benar sudah kencang. Kalau sudah kencang, perhatikan juga untuk kekendoran dari kampret ini harus sudah pas, baru murnya kita kencangkan teman-teman ya. Nah, ini per bawaannya ini kita potong sedikit, kemudian kita pasang dan kita tutup bautnya. Oke teman-teman, di bagian sini sudah oke dan sudah kita rasa sudah maksimal. Kemudian kita pasangin part-partnya dan langsung saja kita dengarkan bunyinya, apakah sudah halus ataukah belum. Dan pastinya dengan cara seperti ini pasti mesinnya sudah halus kembali teman-teman. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita coba dengarkan suaranya, apakah sudah halus ataukah belum. Nah, ini suaranya sudah kembali halus teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kalau suaranya kasar kembali, tidak perlu dibongkar di bagian magnet sini teman-teman, cukup dilepas saja baut dengan kunci 14-an di bawah sini ya. Kemudian yang bagian sini tadi, yang bagian bentar tangan saya kita orek. Oke, baut 14-an ini cepat dilepas. Kemudian yang baut sini teman-teman kendorkan, kemudian lifternya kita sudul ke atas, kita sudul, kemudian setelah mencapai kekencangan yang kita inginkan, itu baru kita kencangkan kembali di bagian sini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.